Saki and welcome back to my channel. Annyeonghaseyo, Oki입니다. Jadi hari ini aku bakalan bahas tentang kosakata seputar transportasi umum. Ya, jadi karena di Korea Selatan itu ada banyak banget transportasi umum kayak subway, terus habis itu bus, dan kalian dengan mudahnya untuk naik transportasi umum karena mereka si transportasi umum ini literally ada di mana-mana. Jadi aku bakalan ngasih tahu kalian kosakata yang super simple. Jadi kalau misal kalian nyampe di Korea Selatan, kata-kata ini atau kalimat ini bakalan sangat berguna banget. Oke, buat kalian yang barusan dateng di sini, aku mau ngasih tahu kalau misal aku di sini masih pakai kacamata karena aku masih berusaha untuk nyari soft lens yang baru karena soft lens aku yang sebelumnya itu perih banget. Jadi kalian bakalan menikmati video aku dengan berkacamata. Oke, yang berkacamata selama beberapa video ke depan. Oke, sekarang kita mulai aja videonya ya. Jadi yang pertama itu adalah T-money. T-money atau bahasa Inggrisnya adalah T-money. T-money, bahasa Koreanya adalah T-money. Mirip kan? Nah, T-money ini fungsinya itu adalah kartu transportasi. Jadi kalian kalau mau masuk ke subway atau kalian mau masuk ke bus gitu, kalian harus tap kartu ini. Jadi kartu ini itu dijual di banyak tempat, di minimarket gitu, entah 7-Eleven, CU dan lain-lain ya. Pokoknya gampang banget untuk kalian carinya. Nah, di sini kalian harus isi ulang nih si T-money-nya kalau misal kalian mau naik-naik ke transportasi umum. Jadi biasanya itu kayak naik bus itu harganya 1.250 won ya kalau nggak salah. Dan untuk subway itu juga tergantung sih. Ada yang 1.500, ada yang 1.700, ada yang kurang juga. Jadi tergantung juga sih. Jadi rata-rata sekitaran segitu ya. Jadi kalian bisa ngira-ngira kayak aku harus isi berapa sih untuk berapa kali perjalanan gitu. Menurut aku amannya itu kalian isi 10.000 ya. Biasanya aku kalau isi itu 10.000, ntar kalau habis 10.000 lagi kayak gitu. Nah, tapi aku waktu itu pernah pas liburan ke Jeju, kayak aku udah mager untuk mikirin isi ulang segala macem. Akhirnya aku langsung isi 30.000. Jadi aku rencananya itu mau isi 30.000 won. Kan berarti kan saman won, tapi si kasirnya itu kedengarannya saman won, jadinya diisinya 40.000 won. Itu banyak banget guys. Jadi itu dari aku liburan ke Jeju sampai pulang, sampai nggak tahu kemana lagi ya. Itu kayaknya habis itu pergi ke Busan, Daegu Busan, itu aja masih sisa. Kayak ya udahlah nggak apa-apa gitu, daripada harus isi. Kadang itu kayak ada posisi dimana kita itu sampai di suatu tempat yang buat nyari minimarket tuh susah gitu, jadi susah untuk isi ulang dan belum tentu juga kita punya cash. Jadi untuk isi T-money itu harus pakai cash. Jadi kalian harus siap-siap cash, meskipun di Korea itu semuanya serba cashless, tapi satu-satunya yang nggak pakai cash, yang harus pakai cash itu adalah top up atau isi T-money. Itu harus pakai cash. Aku nggak ngerti kenapa, tapi dia tuh ngerepotin banget. Jadi kita kalau misalnya udah nyampe di Korea itu kan seringnya udah pakai kartu terus ya, gesek sana gesek sini gitu. Karena kita bisa bayar pakai kartu nih di mana-mana gitu ya. Buat apa kita megang cash gitu. Terus habis itu pas kita mau ngisi T-money dan gak ada cash, itu sih ribet. Kayak harus cari ATM dulu buat narik, dan cari ATM sama cari minimarket itu lebih gampang cari minimarketnya. Ya jadi itulah ya. Tapi banyak juga kok yang minimarket ada ATM-nya. Oke, kita jadi ngomongin kemana-mana, itu intinya T-money ya. Jadi T-money. Nah, ini aku bakalan ajarin kalian gimana caranya tanya T-money yang ada di minimarket. Nah, ada beberapa minimarket yang T-money-nya itu terpampang jelas di kayak etalase tokonya. Ada yang disimpan di dalam. Jadi kalian harus nanya ke kasirnya. Nah, ini caranya nanya adalah T-money-ga 있어요? T-money-ga 있어요? Jadi T-money ka di sini adalah partikel subjek. T-money-ga 있어요? 있어요 itu artinya ada. Kalian nggak pakai partikel subjek juga nggak apa sih. Jadi kayak T-money 있어요 juga bisa. T-money-ga 있어요 juga bisa. Artinya sama. Oke, jadi gitu ya. Kalau misal kalian nggak nemu T-money di etalase toko, kalian bisa nanya T-money-ga 있어요? Kayak gitu. Oke, selanjutnya adalah 충전. Chungjon artinya adalah isi ulang. Nah, ini penting banget kalau misal kalian mau isi ulang
testimoni kalian ya. Jadi kalian misal mau isi 10.000. 10.000 itu adalah man. Nah, kita ngomongnya itu harus sama won-nya ya. Jadi 10.000 won berarti man won. Man won. Man won ya. Nah, kalau misal kita mau isi 10.000, kita ngomongin gimana? Man won 충전해 주세요. Man won 충전해 주세요. Nah, jadi harganya berapa? Maksudnya kalian tuh mau isi berapa? Habis itu 충전해 주세요. 충전해 주세요. Nah, jadi 충전하다 itu berarti kegiatan mengisi atau mengisi ulang. Habis itu 주세요 itu tolong. Jadi 충전하다 plus 주세요, 충전해 주세요, tolong diisi ulang. Terus kalian ngomong jumlahnya berapa? Boleh 만원 atau mau 2만원, 4만원, 4만원, 5만원, banyak banget ya. Aku waktu itu pernah lihat ada nenek-nenek yang dia itu diisi sampai, aku lupa deh, kayaknya sampai 70.000 won kalau nggak salah. Atau berapa aku nggak tahu. Pokoknya pas beliau itu ngetap di bus, itu sisanya masih banyak banget. Itu kayaknya ya sama anaknya atau sama cucunya gitu, kayak langsung diisiin banyak supaya si nenek itu nggak perlu sering-sering isi ulang gitu lah. Nah, jadi kayak gitu caranya ngomong ya. Kalian mau isi berapa won gitu, habis itu 충전해 주세요. Oke, yang selanjutnya adalah 내리다, artinya adalah turun. Jadi waktu itu aku pernah duduk di tempat yang kursi prioritas itu ya, karena ini udah penuh banget dan semua orang juga pada duduk di kursi prioritas, dan itu emang situasinya gak ada ibu hamil, gak ada kakek atau nenek, dan gak ada yang sakit gitu kan. Nah, terus habis itu ketika ada nenek-nenek yang masuk, berarti otomatis aku berdiri dong, karena aku ada duduk di kursi prioritas buat ngasih ke si nenek-nenek ini. Sebenarnya nggak nenek-nenek sih, kayak ibu-ibu tapi udah tua gitu ya, kayaknya belum sampai nenek sih. Nah, ini akhirnya aku berdiri, terus habis itu aku mempersilahkan si ibu ini buat duduk gitu. Tapi si ibu ini tuh bilang kayak enggak, aku bentar lagi turun kok gitu. Nah, ini bakalan pakai kata-kata 내리다. 내리다 artinya adalah turun. Jadi ini aku bakalan kasih contoh kalimat. 괜찮아요, 금방 내릴 거예요. 괜찮아요, 금방 내릴 거예요. Nah, di sini 내릴 거예요 itu berasal dari 내리다 yang artinya turun. Jadi nggak apa-apa, bentar lagi aku turun gitu. Jadi kalau nggak salah si nenek atau ibu ini tuh dia turun setelah 1 atau 2 stop, aku lupa. Tapi kan tetap aja kayak aku rasanya tuh nggak enak gitu, karena di depan aku tuh literally si ibu ini gitu kan. Aku takut dilihat orang lain kayak ini orang gak ngasih kursi gitu ya, padahal aku udah ngasih kursi tapi beliaunya nggak mau. Dan sedangkan aku untuk berdiri itu susah karena itu sempit banget gitu, kayak banyak orang gitu kan. Akhirnya aku duduk dengan tidak nyaman. Jadi emang gak enak sih kalau misalnya ada situasi yang kayak gitu. Selanjutnya adalah karatada. Karatada itu artinya adalah transfer. Jadi ini bukan transfer bank ya, tapi transfer dari misal stasiun ini ke stasiun ini, atau kayak dari bus stop ini ke bus stop ini. Jadi ada misal di Korea itu kan ada bus misal 302 gitu. Tapi bus 302 ini cuma bisa dari titik ini sampai ke titik ini. Untuk dari titik ini ke titik ini kamu harus naik bus lain. Ya, karena bus yang 302 ini arahnya ke sana gitu ya, misal. Nah, di sini namanya itu transfer. Jadi kalian harus transfer bus alias ganti bus gitu ya. Karena tujuannya itu nggak bisa pakai bus yang tadi gitu. Nah, jadi namanya karatada, yaitu transfer. Nah, salah satu contoh kalimatnya tuh bisa kayak gini. 다음 역에 갈아타면 돼요. 다음 역에 갈아타면 돼요. Jadi 다음 역 itu maksudnya adalah stasiun selanjutnya. Jadi 역 itu kan stasiun, 역에 itu adalah partikel tempat. 다음 역에 갈아타면 돼요. Jadi 갈아타다 di sini ada di 갈아타면 돼요. Boleh atau silahkan transfer di sini gitu ya, di 다음 역 atau di stasiun selanjutnya. Selanjutnya adalah 지하철. Jadi 지하철 itu adalah kereta bawah tanah, 지하철, atau biasanya kita ngomongnya subway ya, 지하철. Nah, ini di sini contoh kalimatnya yang bakal aku kasih adalah
지하철 타고 왔어요? 지하철 타고 왔어요? Jadi, apakah kamu naik 지하철? Bentar, 지하철. Kereta bawah tanah. Apakah kamu naik kereta bawah tanah gitu ya? Jadi di sini ngomongnya 타고 왔어요. Jadi naik terus datang. 지하철 타고 왔어요. Jadi maksudnya itu kamu datang ke sini itu naik 지하철. Kamu naik kereta bawah tanah kan gitu. Jadi ada 타고 habis itu 왔어요. Oke. Nah, ini buat kalian yang masih bingung tentang penggunaan si go ini ya. Kalian bisa cek video yang di sini. Aku membahas tentang cara menggabungkan dua kalimat. Nah, di situ aku bahas tentang keriku, kenapa dia bisa dipotong jadi cuman go kayak gitu ya. Jadi kalian bisa cek yang ada di sini. Oke, yang terakhir adalah 버스 정류장. 버스 정류장. Ini bacanya bukan 정류장 ya, tapi 정류장. 버스 정류장. Nah, ini adalah bus stop. Ya, kalian ngomongnya biasanya apa sih bahasa Indonesianya? Aku kayak taunya yang bus stop gitu. Jadi 버스 정류장. Nah, ini misal kalian mau tanya kayak 근처 버스 정류장에 어디에 있어요 gitu. Jadi kayak yang di sekitar sini bus stopnya itu ada di mana sih gitu. Jadi 근처 kan sekitar sini, nearby. 근처 정류장에 어디에 있어요. Jadi 어디에 있어요 ada di mana. Jadi kalau misal kalian tuh kayak mau naik bus tapi kayak map kalian, Kakao Map atau Never Map kalian tuh kayak gak jelas gitu buat ngasih tahu bus stopnya ada di mana, kalian bisa nanya ke orang. Jadi kalian bisa pakai semua kosakata ini kalau misalnya kalian naik di transportasi di Korea Selatan karena bakalan berguna banget. Oh ya, terakhir aku mau ngasih tahu, tadi kan aku jelasin tentang aplikasi, ada yang namanya Kakao Map dan ada yang Never Map. Jadi buat kalian yang belum tahu aplikasi apa aja yang sering dipakai sama orang Korea Selatan, kalian bisa cek video yang ada di sini. Aku bahas bukan lengkap sih, sebenarnya masih banyak aplikasi lain yang juga bisa kalian pakai, tapi di sini adalah yang paling essential, yang paling penting buat kalian download ketika sampai di Korea Selatan. Oke? Alright guys, hope you have a great day and a great week, and don't forget to fight for your dreams. Annyeong.